Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari perekaman usulan UP sampai dengan SPM UP. Uang persediaan atau UP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker. Uang persediaan dikelola oleh bendahara pengeluaran dan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu. Uang persediaan yang diajukan berupa UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah atau KKP. UP tunai merupakan dana UP yang diberikan dalam bentuk tunai kepada bendahara pengeluaran melalui rekening bendahara pengeluaran. Sedangkan UP KKP merupakan batasan belanja atau limit kredit kepada bendahara pengeluaran yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah. Usulan UP dan SPM UP dibuat setelah Satker mendapatkan surat persetujuan UP oleh KPPN. Tahapan dari proses ini antara lain: pertama, perekaman usulan UP yang dilakukan oleh user operator bendahara pengeluaran. Kedua, pembuatan SPP dan mencetak SPP yang dilakukan oleh operator pembayaran. Ketiga, validasi SPP dan pengiriman ADK SPP OTP yang dilakukan oleh PPK atau user yang memiliki role sebagai SPM validator. Keempat, mencetak SPM dan mengupload dokumen pendukung SPM yang dilakukan oleh user operator pembayaran. Kelima, validasi SPM dan mengirim ADK SPM yang akan dilakukan oleh user PPSPM. Dan yang terakhir, mencatat nomor SP2D otomatis setelah nomor SP2D terbit yang akan dilakukan oleh operator pembayaran. Bila Anda telah memahami alur prosesnya, silakan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu praktik pada aplikasi Sakti. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di panduan berikutnya. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi Sakti terkini. Proses pertama dalam pembuatan SPM UP adalah perekaman usulan UP yang akan dilakukan oleh operator bendahara pengeluaran. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi Sakti terkini. Login menggunakan user operator bendahara pengeluaran. Kemudian buka menu bendahara, membuat usulan, menghitung usul UP, kemudian klik tombol rekam. Langkah berikutnya, pastikan memilih mata uang IDR untuk UP rupiah murni, kemudian untuk nomor DIPA akan terisi otomatis. Selanjutnya, pada menu sumber dana pilih non-PNBP. Isi kolom total UP dengan jumlah UP tunai ditambah UP KKP. Isikan proporsi UP KKP yang telah disetujui oleh KPPN berdasarkan ketentuan, yaitu sebesar 40%. Sebagai tambahan informasi, proporsi UP KKP dapat berbeda dengan nilai yang diperoleh berdasarkan mekanisme dispensasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Langkah selanjutnya yaitu pengisian dispensasi UP. Pada kolom referensi dispensasi UP, silakan isikan data berupa nomor persetujuan dispensasi UP, tanggal surat dispensasi, nama penandatanganan, dan jabatan penandatanganan. Bagian ini diisi apabila UP yang dimintakan lebih besar dari ketentuan UP dan telah mendapatkan dispensasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Apabila UP yang dimintakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan, silakan abaikan bagian ini. Selanjutnya, klik simpan. Langkah berikutnya, klik data usulan UP yang telah terekam. Kemudian, klik tombol ubah proporsi UP tunai dan KKP. Akan muncul kotak dialog proporsi UP tunai dan KKP. Isikan nomor dan tanggal surat persetujuan UP tunai dan KKP dari KPPN. Bila sudah, klik tombol simpan. Dengan demikian, perekaman usulan UP telah berhasil Anda lakukan. Proses berikutnya adalah pembuatan SPP dan mencetak SPP yang akan dilakukan oleh user operator pembayaran. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti.
Kali ini kita akan mempelajari perekaman referensi wajib pajak atau wajib bayar. Menu ini digunakan untuk mencatat referensi wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi dengan dana UP atau TUP melalui mekanisme perekaman SPBY dan pencatatan penerimaan barang atau jasa UP atau TUP tunai atau bank. Berbeda dengan menu pencatatan supplier pada modul komitmen yang harus didaftarkan ke SPAN agar memiliki NRS, perekaman referensi wajib pajak atau wajib bayar pada modul bendahara tidak memerlukan NRS. Pencatatan referensi wajib pajak atau wajib bayar dengan jenis bendahara pengeluaran, BPP, dan bendahara penerimaan harus tetap direkam walaupun sudah terdaftar sebagai supplier pada modul komitmen. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Pertama-tama, login menggunakan user operator bendahara. Buka menu bendahara, referensi wajib pajak atau wajib bayar. Klik tombol tambah untuk menambah referensi wajib pajak atau wajib bayar. Isikan seluruh data mandatori pada isian data wajib pajak atau wajib bayar. Jenis wajib pajak atau wajib bayar terdiri dari bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu atau BPP jika ada. Merupakan data yang harus direkam pertama kali apabila dalam satker terdapat pejabat-pejabat tersebut. Selanjutnya, rekanan atau supplier bendahara. Referensi jenis ini diisi dengan NPWP supplier penyedia barang atau jasa yang belanjanya dibayarkan melalui sumber dana GUP atau TUP. Wajib pajak atau wajib bayar jenis ini akan digunakan pada menu pencatatan SPBY, kwitansi, penerimaan barang atau jasa, UP tunai atau bank, serta pencatatan pungutan dan setoran pajak. Dan yang terakhir, wajib bayar digunakan pada transaksi SPBY dengan akun perjalanan dinas atau uang lembur atau honor lainnya ke pegawai perorangan yang memiliki potongan pajak. Klik tombol simpan untuk menyimpan data referensi wajib pajak atau wajib bayar. Akan muncul validasi tidak dapat simpan berupa transaction rollback apabila terdapat data mandatori yang belum diisi. Jadi, pastikan seluruh kolom sudah terisi dengan data yang sesuai atau bisa juga diisikan dengan tanda strip apabila tidak ada. Jika data referensi wajib pajak atau wajib bayar sudah tidak aktif, dapat dilakukan update dengan cara klik pada data wajib pajak atau wajib bayar yang sudah tersimpan di kolom detail wajib pajak. Klik tombol ubah, kemudian klik centang pada kolom nonaktif, seperti pada gambar berikut dan dilanjutkan dengan klik simpan. Dengan demikian, perekaman referensi wajib pajak atau wajib bayar telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari perekaman referensi wajib pajak atau wajib bayar rekanan KKP. Menu ini digunakan untuk mencatat referensi wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi dengan dana UP atau TUP KKP melalui mekanisme perekaman pencatatan penerimaan barang atau jasa KKP. Data NPWP yang dihasilkan akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai data sumber sehingga NPWP yang diinputkan harus merupakan NPWP yang valid. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Pertama-tama, login menggunakan user operator bendahara. Buka menu bendahara, referensi wajib pajak atau wajib bayar. Klik tombol tambah untuk menambah referensi wajib pajak atau wajib bayar. Pilih radio button rekanan transaksi KKP. Isikan seluruh data mandatori pada isian data wajib pajak atau wajib bayar, khususnya NPWP, isikan dengan NPWP yang valid.
klik tombol simpan untuk menyimpan data referensi wajib pajak atau wajib bayar transaksi KKP. Akan muncul validasi tidak dapat simpan berupa transaction rollback apabila terdapat data mandatori yang belum diisi. Jadi, pastikan seluruh kolom sudah terisi dengan data yang sesuai atau bisa juga diisikan dengan tanda strip apabila tidak ada. Jika data referensi wajib pajak atau wajib bayar sudah tidak aktif, dapat dilakukan update dengan cara klik pada data wajib pajak atau wajib bayar yang sudah tersimpan di kolom detail wajib pajak. Klik tombol ubah, kemudian klik centang pada kolom non-aktif seperti pada gambar berikut dan dilanjutkan dengan klik simpan. Dengan demikian, perekaman referensi wajib pajak atau wajib bayar rekanan KKP telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari tentang input referensi kelompok akun UP. Referensi kelompok akun UP adalah kelompok akun yang direncanakan akan digunakan dalam transaksi yang dibayarkan melalui uang persediaan atau tambahan uang persediaan, yaitu pada proses pencatatan penerimaan barang atau jasa, UP tunai atau bank, perintah bayar, dan kwitansi. Perekaman kelompok akun UP cukup sekali dilakukan saat Satker pertama menggunakan aplikasi Sakti dan tidak terikat dengan tahun anggaran. Referensi dapat ditambah jika di kemudian hari terdapat kelompok akun baru yang akan digunakan pada pencatatan perintah bayar dan penerimaan barang atau jasa UP tunai atau bank. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi Sakti terkini. Pertama-tama, login menggunakan user operator bendahara. Buka menu bendahara, referensi kelompok akun UP. Pilih kelompok akun UP, contoh 5211 belanja barang operasional. Klik tombol simpan untuk menyimpan data referensi kelompok akun UP. Ulangi langkah saat ini dengan menambah kelompok akun yang lain. Dengan demikian, proses input referensi kelompok akun UP telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari perekaman referensi rekening bendahara. Perekaman data referensi rekening bendaharawan digunakan untuk perekaman referensi detail rekening bendahara, baik rekening bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, ataupun rekening pengelolaan lainnya yang nantinya akan digunakan untuk perekaman transaksi yang bersifat non-tunai di modul bendahara dan akan terbawa pada ADK LPJ Satker yang diupload ke Sprint. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi Sakti terkini. Pertama-tama, login menggunakan user bendahara. Kemudian pilih modul bendahara, referensi detail rekening, klik tombol rekam. Pilih jenis rekening, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu atau RPL. Kemudian lengkapi kolom nomor rekening, nama cabang bank, nomor izin surat pembukaan rekening, tanggal izin pembukaan rekening, dan pilihan jenis pengguna akan terisi otomatis ketika sudah melakukan pemilihan jenis rekening sebelumnya. Jika sudah, klik tombol simpan. Ulangi langkah yang sama jika terdapat bendahara penerimaan atau BPP pada Satker. Dengan demikian, perekaman referensi rekening bendahara telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti.
Kali ini kita akan mempelajari petunjuk perekaman referensi bendahara. Hal ini diperlukan sebagai dasar bendahara memulai aktivitas terutama dalam pembuatan UP. Langkah pertama, kita login aplikasi Sakti menggunakan user operator bendahara. Masukkan password dan sesuaikan tahun anggaran, kemudian klik masuk. Kemudian masuk ke menu administrasi, lalu pilih bendahara, kemudian lanjut pilih bendaharawan. Untuk mulai menginput, klik tombol rekam. Kemudian isi pada pangkat NIP apabila diisi dengan NRP, misal di TNI atau Polri. Sedangkan untuk ASN biasa dapat mengisi pada bagian NIP, isikan sesuai dengan NIP Bendahara Satker. Pada bagian tampilan cetak NIP, biarkan saja pada posisi default ya, karena nanti akan muncul pada pilihan cetak NIP dicetak atau tidak. Berikutnya, isikan nama bendahara sesuai dengan data yang ada. Pilihan jabatan silakan dipilih sesuai dengan jabatan yang ada, apakah bendahara pengeluaran pembantu, atau bendahara penerimaan. Selanjutnya, NPWP juga diisikan sesuai dengan data NPWP Satuan Kerja Bendahara. Jika isian sudah dilengkapi semua, kita klik simpan, kemudian pilih ya. Apabila pengisian berhasil, terdapat notifikasi berhasil simpan, bendaharawan berhasil tersimpan. Dengan demikian, perekaman referensi bendahara telah berhasil Anda lakukan. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari cara perekaman referensi rekening bendahara pada modul bendahara. Tujuan dari perekaman ini adalah untuk mencatat informasi detail rekening yang dikelola oleh bendahara. Konsekuensi apabila referensi rekening ini tidak dicatat, maka transaksi di bendahara tidak dapat dilakukan. Misal, bendahara tidak dapat membukukan transaksi yang berasal dari non-tunai seperti transfer masuk. Langkah-langkahnya adalah login menggunakan user operator bendahara, masukkan user dan passwordnya. Jangan lupa pastikan tahun anggaran telah sesuai, lalu klik masuk. Langkah selanjutnya adalah klik menu bendahara, kemudian pilih referensi, dan klik referensi detail rekening. Kondisi default apabila belum dilakukan perekaman, data masih kosong. Berikutnya klik tambah, kemudian pilih jenis rekening dan pilih jenis rekening. Di sini kita contohkan memilih jenis rekening bendahara pengeluaran. Berikutnya silakan isi nomor rekening. Kemudian isi nama rekening, pastikan nama rekening sesuai dengan nomor rekening yang digunakan. Selanjutnya isi nama cabang bank. Berikutnya isi nomor surat izin pembukaan rekening sesuai dengan nomor surat izin pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh KPPN. Isikan juga tanggal izin pembukaan rekening sesuai dengan tanggal surat izin pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh KPPN. Selanjutnya, pilih jenis pengguna rekening, apakah bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan. Sebagai contoh, kita pilih bendahara pengeluaran, kemudian klik simpan. Terakhir, apabila diyakini isian data sudah benar, kita klik ya. Apabila pengisian berhasil, maka akan muncul data yang kita isikan pada referensi rekening bendahara. Dengan demikian, perekaman referensi rekening bendahara telah berhasil dilakukan. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari tentang input referensi variabel UP. Fungsi referensi variabel UP adalah untuk menentukan besaran UP yang bisa dikelola oleh satuan kerja. Jika referensi variabel UP tidak diisi, ketika membuat usulan UP tidak bisa dilakukan proses simpan karena tidak diketahui berapa batasan UP-nya. Kita mulai untuk input referensi variabel UP. Login menggunakan user operator bendahara, masukkan user dan passwordnya. Jangan lupa pastikan tahun anggaran telah sesuai, lalu klik masuk, dan akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya silakan klik menu bendahara, lalu pilih referensi, kemudian pilih referensi variabel UP. Langkah selanjutnya kita rekam, kemudian kita isi nilai pembagi. Sebagai contoh, untuk PNBP biasanya dibagi ke dalam 12 bulan, maka dapat kita input 1/12. Kemudian kita isi range DIPA. Dapat diisi sesuai dengan nilai DIPA pada Satker.
Selanjutnya kita isi maksimum UP. Di sini maksimal UP disesuaikan dengan range DIPA. Contohnya, untuk UP senilai 2,4 miliar rupiah, dapat diisi nilai maksimal UP yang diperbolehkan adalah 100 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Apabila pengisian berhasil, maka akan muncul nilai maksimal UP pada referensi variabel UP. Dan proses input referensi variabel UP telah berhasil Anda lakukan. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari cara perekaman referensi kelompok akun UP pada modul bendahara. Langkah pertama adalah kita login menggunakan user dan password bendahara. Pastikan tahun anggaran sudah sesuai. Langkah selanjutnya, kita klik menu bendahara, lalu pilih referensi, kemudian klik referensi kelompok akun UP. Fungsi dari memilih referensi kelompok akun UP ini adalah sebagai referensi bagi bendahara untuk menentukan akun-akun mana saja yang akan dibayarkan menggunakan UP. Apabila menu referensi kelompok akun UP ini tidak diisi, maka pada saat pembayaran UP atau pertanggungjawaban UP, akun bersangkutan tidak akan muncul pada menu cetak kwitansi atau perintah bayar. Oleh karena itu, pastikan data akun sudah ada dan telah diinput pada menu ini. Untuk memulainya, dapat kita klik tombol tambah dan dilanjutkan dengan pilih kelompok akun. Di sini kita akan memilih misalnya pada akun 5211 belanja barang operasional. Kemudian kita klik simpan. Apabila pengisian berhasil, maka akan muncul akun 5211 belanja barang operasional pada referensi kelompok akun UP. Begitu juga dengan penginputan pada akun yang lainnya dapat diulangi dengan cara proses seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk akun-akun yang akan digunakan. Setelah selesai dan akun sudah muncul, maka proses input referensi kelompok akun UP telah berhasil Anda lakukan. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari cara perekaman pencatatan SP2D UP atas SPM UP pada Kasbank Bendahara Pengeluaran pada modul bendahara. Hal ini berguna supaya uang masuk ke bendahara melalui pencatatan SP2D UP ke pemindahan kas. Langkah pertama, silakan login menggunakan user dan password bendahara. Pilih menu bendahara, kemudian pilih pemindahan kas, dan klik pada Kasbank Bendahara Pengeluaran. Sebelum mencatat, kita cek dulu saldo kas bendahara pengeluaran dengan cara klik saldo detail untuk memastikan kas yang tercatat sebelumnya sudah benar. Apabila sudah sesuai dan sudah benar, kita melanjutkan untuk mencatat dengan cara klik rekam. Silakan pilih tanggal SP2D sesuai dengan data SP2D UP yang ada. Selanjutnya, pada jenis aktivitas, kita klik terima SP2D, kemudian lanjut pada bagian kategori kas, kita pilih kategori UP atau GUP atau GUP nihil. Kita lanjut ke bagian nomor SP2D, kemudian klik cari untuk mencari SP2D yang akan dicatat. Kita pilih sesuai dengan data yang ada, kemudian klik OK. Setelah itu, isian detail SP2D seperti jenis SP2D, jumlah, dan sumber dana akan terisi secara otomatis. Tambahkan keterangan yang diperlukan pada bagian keterangan sesuai dengan kebutuhan. Apabila sudah selesai, kemudian klik simpan. Apabila data sudah berhasil disimpan, akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Untuk memastikan pencatatan sudah dilakukan dengan benar, dapat dilihat pada saldo detail untuk mengetahui perubahan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Apabila rincian saldo sudah sesuai, dengan demikian perekaman pencatatan SP2D UP pada Kasbank Bendahara Pengeluaran telah berhasil Anda lakukan. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti.
Kali ini kita akan mempelajari perekaman transaksi pemindahan kas pada modul bendahara. Skenario yang akan digunakan pada tutorial kali ini adalah penarikan uang dari bank ke kas tunai. Langkah pertama, login menggunakan user operator modul bendahara. Masukkan user dan passwordnya. Jangan lupa pastikan tahun anggaran telah sesuai. Lalu klik masuk dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan membuka menu bendahara. Pilih pemindahan kas. Di transaksi kali ini ada 2 pemindahan kas yang akan kita gunakan, yaitu kas bank bendahara pengeluaran dan kas tunai bendahara pengeluaran. Kas bank digunakan untuk pencatatan transaksi kas masuk ke rekening bank. Kas tunai digunakan untuk semua transaksi terkait kas tunai, baik itu penarikan kas dari bank ke tunai, ataupun transaksi pengurangan atau pemindahan dari kas tunai. Sedangkan untuk transaksi dari surat perintah bayar atau kwitansi tidak perlu lagi dicatat di menu pemindahan kas karena secara otomatis sudah terbukukan. Pada transaksi kali ini, kita akan melakukan skenario transaksi penarikan uang dari bank ke kas tunai yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas kwitansi-kwitansi GU. Kita akan mencoba membuka menu kas tunai di bendahara pengeluaran. Kemudian kita coba klik saldo detail. Menu saldo detail ini berguna untuk melakukan pengecekan rincian saldo di masing-masing kategori atau jenis pembukuan bendahara seperti UP, TUP, UPKKP, dan lain-lain. Pada contoh satker kali ini dapat kita lihat, satker ini mempunyai saldo UP di kas bank sebesar 60 juta rupiah. Kali ini kita akan melakukan pemindahan atau penarikan ke kas tunai separuhnya, yaitu sejumlah 30 juta rupiah. Penarikan tunai tersebut akan kita bagi jadi 2 transaksi. Yang pertama, penarikan 10 juta rupiah, lalu yang kedua sejumlah 20 juta rupiah. Baik, kita klik tutup dulu, kemudian kita klik tambah, dan akan muncul menu seperti tayangan ini. Kita isi tanggal transaksinya dulu, kemudian kita pilih penarikan uang dari bank. Kemudian isian parameter berikutnya, kategori kas. Kategori kas ini harus diisi secara tepat sesuai transaksi yang sedang kita rekam, karena jika terdapat kesalahan dalam pemilihan kategori kas, maka akan berpengaruh ke arus keluar masuk uang. Baiklah, pada transaksi kali ini kita pilih kategori UP. Kemudian kita masukkan nominalnya, kita masukkan 10 juta rupiah. Pada menu uraian, kita ketikkan sebagai contohnya penarikan uang tunai dengan cek nomor 001. Setelah uraian kita isi, lalu kita klik simpan. Kemudian kita klik ya. Kita akan coba cek melalui saldo detail. Kita klik saldo detail. Kita lihat kas banknya sudah berkurang dari 60 juta menjadi 50 juta. Sedangkan kas tunainya bertambah menjadi 10 juta rupiah. Totalnya masih tetap 60 juta rupiah karena uang tersebut belum digunakan. Baik, kita klik tutup. Oke, berikutnya kita klik tambah lagi. Contoh penarikan uang lagi. Tanggal kita isi tanggal 2. Pilih kategorinya yaitu UP atau GUP. Kemudian contoh kali ini nominal tarikannya 20 juta. Uraiannya kita isi penarikan uang dengan cek nomor 002. Kemudian kita klik simpan dan pilih ya. Kita coba cek kembali saldo detailnya. Bisa kita lihat kas banknya menjadi 30 juta dan saldo kas tunai juga 30 juta. Saldo kas tunai ini karena ada 2 transaksi penarikan tadi. Yang pertama 10 juta dan yang kedua 20 juta.
sedangkan totalnya masih tetap 60 juta rupiah. Demikian contoh transaksi pemindahan kas, yaitu penarikan uang dari kas bank ke kas tunai. Dengan demikian, pemindahan kas telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari perekaman usulan UP. Pertama-tama, kita login menggunakan user dan password operator bendahara pengeluaran. Jangan lupa sesuaikan dengan tahun anggaran. Sebelum melakukan perekaman UP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah data bendahara sudah diinput. Dapat dicek dengan menu administrasi, kemudian bendahara, lanjut ke bendaharawan, untuk memastikan data bendahara pengeluaran sudah terisi dengan benar. Yang kedua, pada menu bendahara, kemudian klik referensi, lanjutkan klik referensi kelompok akun UP, pastikan referensi akun UP sudah terisi dengan akun-akun yang akan dibayarkan dengan menggunakan metode UP. Lanjutkan dengan referensi variabel UP. Pastikan data variabel UP sudah terisi dengan benar. Kemudian kita cek pada referensi detail rekening untuk memastikan data rekening sudah terisi dengan benar. Jika pengecekan sudah dilakukan semua, dapat kita mulai proses perekaman usulan UP. Masuk ke menu bendahara, kemudian pilih membuat usulan. Lanjut dengan menghitung usul UP, kemudian klik rekam. Pastikan nomor DIPA dan pilihan mata uang sudah sesuai. Kemudian pilih sumber dana. Maka akan muncul kelompok akun yang dapat digunakan, total pagu, dan estimasi UP sesuai dengan variabel UP yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian input jumlah total UP sesuai kebutuhan yang akan diajukan ke KPPN. Pada bagian presentasi KKP, isi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, porsi UP KKP adalah 40%. Apabila sudah, kemudian klik simpan. Maka UP yang telah kita buat tadi akan muncul pada bagian menghitung usul UP. Setelah pembuatan usul UP sudah sesuai, kita dapat melakukan logout dari user bendahara. Berdasarkan usulan UP yang telah kita buat tadi, selanjutnya kita dapat membuat SPP UP. Langkah berikutnya adalah masuk menggunakan user operator komitmen, operator pembayaran untuk membuat SPP menjadi SPM. Setelah kita melakukan login sesuai dengan user password yang ada, kita lanjutkan pada menu pembayaran. Kemudian pilih RUH pembayaran, klik catat atau ubah SPP. Akan muncul tampilan baru di sisi kanan untuk memilih jenis SPP yang akan dibuat. Kemudian kita pilih jenis SPP, klik pilihan UP dan TUP. Pada baris berikutnya klik UP dan GUP. Lalu baris berikutnya kita pilih UP, sehingga terbentuk jenis SPP kode 311. Selanjutnya klik tambah. Selanjutnya akan muncul data UP yang telah dibuat. Pilih usulan UP yang akan dibuatkan SPP-nya, lalu pilih, maka akan muncul form pencatatan SPP UP. Langkah pertama dapat kita isi dokumen dasar pembayaran. Klik tambah, cari dan pilih dokumen dasar pembayaran yang sesuai dengan tahun anggaran berjalan, lalu klik pilih. Kolom informasi SPP dan uraian pembayaran akan terisi secara otomatis. Kemudian, kita isi nomor dan tanggal ketetapan UP KKP sesuai dengan surat persetujuan KKP dari KPPN. Kemudian, pada kolom informasi supplier, klik cari supplier, pilih supplier tipe 1 bendahara, lalu klik pilih. Selanjutnya pada kolom distribusi COA, pastikan detail akun dan nilai SPP sudah sesuai. Lalu klik simpan. Jika SPP UP telah berhasil disimpan, akan muncul baris informasi singkat SPP tersebut.
Langkah berikutnya, masih di menu pembayaran, pilih menu cetak. Kemudian pilih mencetak SPP. Lalu pilih SPP UP yang akan dicetak, klik pilih PPK, lalu klik unduh. SPP akan tercetak dalam format PDF yang dapat kita simpan dalam komputer kita. Jika sudah, kita dapat logout dengan user, operator pembayaran atau komitmen. Langkah berikutnya adalah login sebagai user PPK untuk melakukan validasi SPP oleh PPK. Login sebagai user PPK, kemudian pilih menu pembayaran, lalu klik validasi, lalu klik validasi SPP, maka akan muncul daftar SPP yang telah dibuat. Kita pilih SPP UP yang akan divalidasi. PPK dapat memeriksa terlebih dahulu SPP yang akan divalidasi dengan mengklik unduh pracetak. Jika PPK setuju, klik setuju. Apabila proses berhasil, akan terdapat notifikasi proses setuju resume tagihan. Langkah berikutnya adalah membuat ADK SPP. Dengan cara melalui menu pembayaran, klik pada ADK, lanjutkan klik pada ADK SPP. Kita beri tanda centang pada SPP UP yang akan kita proses. Lalu klik proses, masukkan PIN PPK, kemudian input sekali lagi, lalu klik proses. Apabila pengisian berhasil, akan muncul notifikasi sukses membuat ADK di kanan atas layer. Proses validasi dan pembuatan ADK SPP UP telah selesai, maka operator dapat logout sebagai user PPK. Jika SPP telah disetujui oleh PPK, maka proses selanjutnya adalah mencetak SPM UP. Langkah berikutnya adalah login menggunakan user operator pembayaran. Pilih menu pembayaran, klik cetak, kemudian pilih cetak SPM, klik SPP UP yang telah dibuat, dan pastikan nama dan NIP PPSPM sudah sesuai. Lalu klik unduh, SPM akan tercetak dalam bentuk PDF yang akan dapat kita simpan pada komputer kita. Jika sudah, dapat logout sebagai user operator pembayaran atau komitmen. Proses selanjutnya adalah validasi SPM oleh PPSPM. Login sebagai user PPSPM, kemudian pilih menu pembayaran, pilih validasi, klik validasi SPM, akan muncul daftar SPM yang perlu divalidasi. Klik atau pilih SPM UP yang akan divalidasi. PPSPM dapat memeriksa terlebih dahulu SPM yang akan divalidasi dengan klik unduh pracetak. Jika PPSPM setuju, maka klik setuju. Maka validasi SPM berhasil dilakukan. Proses selanjutnya adalah membuat ADK SPM dan masih terletak pada menu pembayaran user PPSPM. Masuk ke menu pembayaran, kemudian klik ADK, lalu klik ADK SPM interkoneksi, beri tanda centang pada SPM UP yang akan dibuat ADK-nya, lalu klik proses ADK SPM. Kemudian masukkan PIN PPSPM, lalu klik proses. Apabila pengisian berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses membuat ADK di kanan atas layer. Sehingga proses validasi dan pembuatan ADK SPM UP telah selesai. Kita juga dapat memastikan status SPP atau SPM yang telah kita buat melalui menu monitoring, kemudian klik menu monitoring SPP untuk posisi SPM yang telah dicetak. Apabila ingin mengetahui apakah SPM tersebut telah dibuat ADK atau belum, kita dapat mencari pada menu pembayaran, kemudian monitoring, dan monitoring ADK. Dengan demikian, proses perekaman usulan UP sampai dengan SPM UP telah berhasil Anda lakukan. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti.
Kali ini kita akan mempelajari cara perekaman referensi wajib pajak atau wajib bayar pada modul bendahara. Referensi ini nantinya akan digunakan oleh bendahara dalam melakukan transaksi antara lain perintah bayar, kwitansi bendahara yang memerlukan pungutan dan setoran pajak, dan transaksi lainnya pada bendahara. Langkah-langkahnya adalah login menggunakan user operator bendahara. Masukkan user dan password. Jangan lupa pastikan tahun anggaran telah sesuai. Lalu klik masuk. Selanjutnya, klik menu bendahara, pilih referensi, dan pilih referensi wajib pajak atau wajib bayar. Berikutnya, kita klik tambah pada kolom jenis wajib pajak atau wajib bayar, pilih rekanan atau supplier bendahara. Untuk tipe bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, juga tetap harus diisi sesuai dengan identitas bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan atau bendahara pembantu pengeluaran di satker masing-masing. Selanjutnya, pada nama wajib pajak atau wajib setor, silakan isi sesuai nama wajib pajak atau wajib setor atau rekanan. Kemudian, isi NPWP sesuai NPWP rekanan. Berikutnya, isi NIK rekanan, boleh diisi, boleh tidak. Selanjutnya, isi nomor rekening rekanan. Pilih bank yang digunakan rekanan, isi cabang bank rekanan, isi juga nomor telepon dari rekanan. Untuk nomor HP rekanan, boleh diisi, boleh tidak. Selanjutnya, isi alamat lengkap rekanan. Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kode pos dari rekanan. Untuk email rekanan, boleh diisi, boleh tidak. Perhatikan tombol nonaktif. Ini digunakan apabila di kemudian hari dirasa rekanan ini tidak digunakan dan tidak ingin dimunculkan pada menu pencarian, maka bisa diklik untuk disembunyikan dari pencarian. Terakhir, apabila isian data dirasa sudah benar, silakan klik tombol simpan. Dengan demikian, perekaman referensi wajib pajak atau wajib bayar bendahara telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari petunjuk perekaman kwitansi, yang mana video ini merupakan kelanjutan setelah PPK telah memvalidasi surat perintah bayar, baru user operator bendahara dapat melakukan perekaman kwitansi. Login menggunakan user bendahara, masukkan password, dan sesuaikan tahun anggaran. Kemudian, pilih menu bendahara, lanjutkan memilih menu transaksi, lalu klik membuat kwitansi. Syarat untuk merekam kwitansi ini adalah pastikan perintah bayar telah divalidasi oleh PPK dan saldo kas mencukupi. Untuk memulai, kita klik tambah. Pastikan nomor DIPA telah sesuai. Kemudian, pilih tanggal kwitansi lalu cari perintah bayar. Data yang muncul merupakan data yang telah divalidasi PPK. Selanjutnya, silakan pilih salah satu perintah bayar, kemudian klik simpan. Secara otomatis akan muncul informasi program kegiatan output. Kemudian kita memilih akun yang sesuai. Lanjut dengan pilih tanggal bayar sesuai dengan tanggal bendahara melakukan penerbitan kwitansi. Isikan nama dan jabatan penerima uang. Selanjutnya, pilih cara pembayaran. Dibedakan antara tunai atau non-tunai. Jika non-tunai, akan muncul beberapa rekening untuk dipilih rekening yang sesuai. Apabila memilih tunai, akan terisi sesuai dengan saldo kas yang ada pada bendahara. Pada tutorial ini, kita menggunakan cara bayar tunai. Jika data dirasa sudah lengkap, silakan klik simpan. Bila berhasil disimpan, maka kwitansi akan muncul dalam baris cari kwitansi dengan menunjukkan status kwitansi belum DRPP. Tahap selanjutnya adalah kita pilih checklist pada sebelah kiri.
Checklist ini dapat dilakukan untuk beberapa kwitansi sekaligus. Kemudian klik unduh, lanjutkan dengan penandatanganan kwitansi sesuai kewenangan. Lalu klik unduh. Data cetakan kwitansi akan otomatis terdownload sesuai dengan isian yang telah kita lakukan. Dengan demikian, perekaman kwitansi telah berhasil Anda lakukan. Sampai jumpa di video panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti Web. Kali ini kita akan mempelajari tentang perekaman setor pajak. Untuk melakukan perekaman setoran pajak, maka harus dilakukan pungutan pajak terlebih dahulu agar setoran pajak dapat dilakukan. Role yang digunakan adalah operator bendahara. Menu yang digunakan adalah menu bendahara dan menu setoran. Langkah-langkahnya adalah login menggunakan user operator bendahara. Masukkan user dan passwordnya. Jangan lupa pastikan tahun anggaran telah sesuai, lalu klik masuk. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah silakan klik menu bendahara, setoran pajak. Kemudian klik tombol tambah yang terdapat di bagian bawah layar. Isi kolom akun pajak dan NPWP supplier. Pilih cara penyetoran tunai atau non-tunai. Cara penyetoran yang dipilih harus sama dengan pada saat pemungutan pajak. Jika pada saat pemungutan pajak dilakukan secara tunai, maka cara penyetoran yang dipilih juga harus tunai. Apabila salah pilih cara penyetoran, maka bukti pungut tidak akan muncul di layar. Selanjutnya, nomor ketetapan diisi jika ada. Masa pajak diisi kapan masa pajak atas setoran tersebut. Tanggal setoran diisi kapan tanggal setoran dilakukan. Nomor dan alamat objek pajak diisi sesuai alamat. Jenis setoran diisi sesuai jenis setoran. Kolom keterangan diisi uraian atau keterangan atas setoran tersebut. Nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN diisi sesuai dengan NTPN yang diterbitkan oleh bank tempat penyetoran dilakukan. NTB atau NTP bersifat opsional, boleh diisi maupun tidak diisi. Bank diisi nama bank tempat melakukan penyetoran. Nomor billing diisi kode billing yang terdapat pada saat penyetoran. Jika sudah diisi semua, silakan klik simpan. Untuk melakukan pencetakan, silakan klik SSP bukti setoran. Klik tombol unduh. Setelah diunduh, tampilan seperti ini. Ketika kita memerlukan data pajak yang telah kita input dapat dicari berdasarkan nomor SSP, tanggal setoran, atau akun pajak yang digunakan untuk melakukan penyetoran. Demikian proses perekaman setor pajak telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari cara perekaman DRPP atau Daftar Rincian Permintaan Pembayaran pada modul bendahara. Untuk melakukan pencatatan DRPP, harap dipastikan kwitansi-kwitansi bendahara sudah diinput atau direkam. Jika kwitansi belum dibuat, masih berstatus perintah bayar, maka DRPP tidak dapat dibuat. Langkah-langkahnya adalah: pertama, login menggunakan user operator bendahara, masukkan user dan passwordnya. Jangan lupa, pastikan tahun anggaran telah sesuai, lalu klik masuk. Dan akan muncul tampilan seperti ini. DRPP dibedakan berdasarkan jenis kwitansi. Untuk perekaman, klik tambah. Tanggal DRPP silakan isian disesuaikan. Pastikan nomor DIPA sudah sesuai. Jika DIPA lebih dari 1, pilih nomor DIPA yang sesuai. Pilih jenis kwitansi, apakah UP, TUP, UPKP, atau TUPKP. Kwitansi untuk DRPP UP dan TUP tidak dapat digabung. Setelah klik UP, maka kolom sumber dana akan terbuka. Pilih sumber dana yang digunakan atas kwitansi tersebut. Klik cari PKO. PKO adalah program kegiatan output. Silakan dipilih program kegiatan dan output. Akan muncul akun-akun yang digunakan saat pembuatan kwitansi tersebut yang belum dipertanggungjawabkan dalam pembuatan DRPP. Contoh, pilih semua. Setelah dicek list semua, akan muncul seluruh kwitansi atas akun-akun tersebut.
Pilih kwitansi mana saja yang akan dibuat DRPP. Contoh kali ini dipilih semua. Lalu klik simpan. Akan muncul notifikasi data DRPP berhasil disimpan. DRPP berhasil dibuat, lihat status DRPP nampak belum buat SPP. Jika ingin dicetak, silakan dipilih lalu klik unduh. Pilih penanda tangan yang akan menandatangani DRPP tersebut, klik unduh. Setelah terunduh, silakan dibuka DRPP yang dibuat. Ini adalah contoh tampilan DRPP berisi data-data seperti kwitansi, nilai kwitansi, dan nilai DRPP. Cetak DRPP untuk dapat ditandatangani oleh PPK sebelum dilanjutkan ke pembuatan SPP. Dengan demikian, perekaman DRPP telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari cara perekaman pencatatan SP2D GUP pada kas Bank Bendahara Pengeluaran pada modul Bendahara. Pada dasarnya, cara perekaman pencatatan SP2D GUP pada kas Bank Bendahara Pengeluaran hampir sama dengan cara perekaman pencatatan SP2D UP pada kas Bank Bendahara Pengeluaran. Yang membedakan hanya pada perekaman tanggal dan periode pencatatan yang dilakukan setiap terbentuk SP2D. Langkah-langkahnya adalah login menggunakan user operator bendahara, masukkan user dan passwordnya. Jangan lupa, pastikan tahun anggaran telah sesuai, lalu klik masuk. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Pilih menu Bendahara, Pemindahan Kas, dan Kas Bank Bendahara Pengeluaran. Sebelumnya, silakan cek saldo kas pada Bendahara Pengeluaran dengan klik saldo detail untuk memastikan kas yang tercatat sebelumnya sudah benar. Di sini dapat kita lihat informasi sisa saldo kas detail, terlihat bahwa saldo kas Bendahara Pengeluaran dari UP terdiri atas kas bank, kas tunai, dan total kas. Setelah selesai cek saldo kas, klik tutup. Untuk histori transaksi kas lainnya tampak di sini, misalnya penarikan uang dengan cek. Untuk pencatatan silakan klik rekam. Silakan pilih tanggal SP2D. Pilih aktivitas terima SP2D dan kategori aktivitas pilih UP atau GUP atau GUP nihil. Kemudian silakan cari SP2D yang akan dicatat. Isian detail SP2D akan terisi secara otomatis. Tambahkan keterangan yang diperlukan sesuai kebutuhan. Kemudian klik simpan. Untuk memastikan pencatatan sudah dilakukan dengan benar, dapat dilihat pada perubahan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang ada pada saldo detail. Dengan demikian, perekaman pencatatan SP2D GUP pada kas Bank Bendahara Pengeluaran telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya.